Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Fadilah Kurniawati, Salma Nurul Husna, Astrid Amelia Novianti, Clarissa Ramawardika, dan Erlinda Dwi Safitri akan mempresentasikan teori strukturasi dari Anthony Giddens. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Salma Nurul Husna. Salma Nurul Husna, dipersilahkan. Oke, baik. Slide-nya. Ya, ini saya akan membacakan tentang biografi tokoh yaitu Anthony Giddens. Anthony Giddens merupakan sosiolog asal Britania Raya yang lahir pada 18 Januari 1938 di London, Inggris, dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah ke bawah. Giddens menyelesaikan gelar sarjana di bidang sosiologi dan psikologi di University of Hull pada tahun 1959, gelar master di London School of Economics, dan gelar PhD di Universitas Cambridge. Pada tahun 1961, Giddens diangkat menjadi dosen di Universitas Leicester dan mulai mengerjakan teorinya sendiri. Selanjutnya pada tahun 1969, Giddens pindah ke Universitas Cambridge, di mana dia menjadi profesor sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada tahun 1985, dia mendirikan Polity Press, yaitu penerbit internasional buku sosial dan humaniora. Dari tahun 1998 hingga 2003, ia adalah direktur London School of Economics dan tetap menjadi profesor di sana hingga saat ini. Slide selanjutnya. Giddens sebagai seorang ilmuwan banyak melahirkan karya-karya tulis yang bermutu, lebih dari 200 judul artikel yang pernah ditulisnya dan tersebar di jurnal profesional, mingguan, dan surat kabar, serta tidak kurang dari 57 judul buku yang telah ditulis Giddens, 5 sendiri dan bekerjasama dengan pengarang lain yang mencakup pada bidang sosiologi, politik, serta teori sosial lain yang diminati. Judul-judul buku Giddens yang paling berpengaruh yaitu Capitalism and Modern Social Theory, New Rules of Sociological Method, Central Problems in Social Theory, The Constitution of Society, Modernity and Self-Identity, dan In Defense of Sociology. Di samping itu ada 2 buku yang terbit belakangan, yaitu The Third Way dan Runaway Walk, yang lebih praktis dan dikenal di Indonesia. Oke, baik. Slide yang ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Mengenai histori penelitian, sebagai seorang teoretikus di bidang sosial, Giddens membangun teorinya secara elektik, di mana ia banyak mengkritik teori sosial yang menjadi warisan tradisi ortodoks, sekaligus menggunakan bagian-bagiannya sebagai titik tolak kritis untuk membangun teorinya sendiri. Tahap demi tahap, Giddens mulai untuk membangun perspektif teoritisnya sendiri, yaitu yang dikenal sebagai teori strukturasi. Teori strukturasi dibangun dalam proses panjang kritik dan sintesis. Giddens memusatkan perhatiannya pada upaya untuk merekonstruksi secara radikal teori sosial, karena teori yang ada tidak memadai lagi untuk memahami kondisi masyarakat modern dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Ia mengkritik teori sosial klasik, mengambil hal-hal yang berguna untuk membangun teori baru, dan membuang yang dianggapnya tidak relevan. Teori strukturasi muncul berasal dari kekosongan teori aksi dalam ilmu-ilmu sosial. Isu utama diperdebatkan adalah seputar bagaimana konsep-konsep tindakan, makna dan subjektivitas harus dijelaskan dan bagaimana kaitannya dengan gagasan-gagasan tentang struktur dan kekangan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Clarissa. Saudari Clarissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terkait lahirnya teori strukturasi, hal tersebut dapat dijelaskan karena meningkatnya minat teoritisi Eropa terhadap hubungan agensi dan struktur. Pada umumnya, agensi merujuk pada level mikro, aktor manusia secara individu,
serta dapat merujuk pada kolektivitas yang bertindak atau pada level makro. Sedangkan struktur biasanya merujuk pada struktur sosial berskala besar, serta dapat merujuk pada struktur mikro seperti mereka yang terlibat dalam interaksi manusia. Teori strukturasi lahir sebagai respon atas perkembangan dunia, yaitu masuknya modernitas. Menurut Giddens, pemikirannya harus menyesuaikan dengan konteks zaman di mana harus menjangkau dan mengatasi perkembangan dunia yang berubah pesat. Sebab menurutnya pemikiran masa lalu sudah tidak relevan dan tidak dapat menjelaskan perubahan dan persoalan dunia yang seolah bergerak tanpa kendali. Giddens memulai pikirannya dengan mengkritik fungsionalisme. Ada tiga kritik Giddens atas fungsionalisme. Pertama, fungsionalisme menghilangkan fakta bahwa anggota masyarakat bukanlah orang-orang dungu. Individu bukan robot yang bergerak berdasarkan naskah. Kedua, fungsionalisme merupakan cara berpikir yang mengklaim bahwa sistem sosial mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan ketiga, fungsionalisme membuang dimensi waktu dan ruang dalam menjelaskan proses sosial. Dalam menyusun teori strukturasi, Giddens sedikit banyak berhutang pada gagasan strukturalisme, yaitu 1. Teori strukturalis menunjukkan pentingnya penciptaan ruang melalui perbedaan dalam proses konstitusi, bahasa, dan masyarakat. Yang kedua, pemikiran strukturalis berupaya memasukkan dimensi waktu ke dalam pusat analisis itu sendiri. Yang ketiga, pemikiran strukturalis menunjukkan bahwa jarak dalam waktu dalam beberapa aspek pentingnya sama dengan jarak etnografis. Yang keempat, teori strukturalis menawarkan kemungkinan pemahaman yang lebih memuaskan tentang totalitas sosial daripada yang ditawarkan oleh fungsionalisme. Kelima, dalam teori strukturalisme ada upaya gerakan untuk melampaui dualisme subjek atau objek. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Elin. Saudara Elin, dipersilakan. Teori strukturasi Anthony Giddens. The Constitution of Society merupakan judul buku karya Anthony Giddens yang menjelaskan tentang perluasan refleksi atas diktum Marx yang tersirat bersifat integratif. Dalam buku ini dituliskan, jika manusia menciptakan sejarah, namun mereka tidak dapat melakukannya sesuka hati. Mereka tidak menciptakannya dalam situasi yang mereka pilih sendiri. Namun dalam situasi yang begitu saja dihadapi, diterima, dan ditransmisikan dari masa lalu. Dan inti teori dari strukturasi Giddens yang berfokus pada praktik sosial ini adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agensi dengan struktur. Giddens menyatakan, jika ranah dasar dari studi ilmu-ilmu sosial menurut teori strukturasi bukan sebagai pengalaman aktor individu, ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan sebagai praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu. Menurut Bernstein, inti dari teori strukturasi Giddens yaitu ditunjukkan untuk menjelaskan dualitas dan hubungan antara agensi dengan struktur. Jadi, antara agensi dengan struktur tidak dapat dipahami secara terpisah, sebab mereka adalah dua sisi koin yang sama. Jadi, menurut Giddens, mereka adalah dualitas, sebab semua tindakan sosial melibatkan struktur, dan semua struktur melibatkan tindakan sosial. Agensi dan struktur terkait erat dalam aktivitas atau praktik yang secara terus-menerus dijalankan oleh manusia. Titik analisis awal Giddens yaitu aktivitas praktik yang dilakukan manusia, di mana aktivitas ini tidak dilakukan oleh aktor sosial umum secara berkelanjutan, diciptakan ulang melalui sarana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan diri sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, agen ini menghasilkan sejumlah kondisi yang kemudian memungkinkan aktivitas-aktivitas lain. Jadi, Giddens berbicara mengenai isu agensi struktur secara historis, prosesual, dan dinamis. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Della. Saudari Della, dipersilakan.
Unsur-unsur teori strukturasi Anthony Giddens. Komponen-komponen utama teori strukturasi Giddens diawali dari pemikirannya mengenai agen yang secara terus-menerus memonitor pemikiran dan aktivitas manusia maupun konteks fisik dan sosial mereka di mana aktor akan merasionalkan dunia mereka. Rasionalisasi yang dimaksud oleh Giddens adalah perkembangan rutinitas yang tidak hanya memberikan rasa aman pada aktor, namun juga membuat mereka menjalani kehidupan sosial mereka secara efisien. Aktor memiliki motivasi untuk bertindak, namun menurut Giddens, sebagian besar tindakan manusia tidak secara langsung dimotivasi. Namun, dalam hal ini, motivasi berperan dalam tindakan maupun perbuatan yang manusia lakukan. Pada ranah kesadaran bertindak, Giddens memisahkan antara kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran praktis inilah yang penting dalam teori strukturasi, sebab mewakili minat khusus pada apa yang dilakukan oleh aktor, bukan pada apa yang dikatakan. Berdasarkan fokus pada kesadaran praktis ini, manusia melakukan transisi dari agen menjadi agensi, yaitu terdiri dari peristiwa yang di dalamnya individu dapat bertanggung jawab atas suatu peristiwa yang dilakukannya. Sebab suatu peristiwa tidak akan terjadi jika individu tidak melakukan intervensi. Berikut adalah bagian teori strukturasi di mana agen atau individu struktur masyarakat berhubungan untuk menghasilkan motivasi berupa pemikiran dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus yang dirasionalisasikan pada kehidupan sosial yang menciptakan produksi dan reproduksi sistem sosial berupa perubahan sosial melalui tindakan manusia. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, dapat dituangkan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.